Halo teman-teman, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali lagi bersekolah minggu di GKJ Petoran. Sudah 1 minggu kita nggak ketemu ya. Nah, hari Minggu ini kita mau sekolah minggu lagi. Kita siapkan hati kita untuk mengikuti sekolah minggu. Yang semangat ya, untuk lebih semangat lagi, Bu Dwi mau ngajak temen masa Bu Dwi sendirian. Yang lain-lainnya kan kalau ngajak nyanyi kan bersama-sama, ada temennya. Sekarang Bu Dwi mau ngajak temen juga. Siapa ya? Sini. Halo Kakak Naya. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Kasih salam buat temen-temennya. Halo teman-teman, lama nggak bertemu di sekolah minggu. Iya, kita ngajak nyanyi ya teman-teman sekolah minggu biar lebih semangat ya. Nah, Kita nyanyi apa? nyanyi yang ada gerakannya aja Kak. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Oke? Oke. Yo. Yang semangat ya Kak ya. Biar teman-teman sekolah minggu juga semangat. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepala Kak, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tangan lagi, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepala ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Cukup berkeringat ya Kak ya. Nah, kita mau memulai sekolah minggu kita hari ini. Kita mau berdoa dulu ya, meminta penyertaan Tuhan Yesus ya, biar sekolah minggunya berjalan dengan apa? Oh, lancar benar. Kita memuji nama Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
kebaikan-Mu. Ayo berdoa yuk. Ayo teman-teman, kita berdoa. Ya Tuhan, berkati kami dalam sekolah minggu ini agar berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan kami ingin mendengarkan firman-Mu, dan tolong lindungi kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adikku, anak-anakku, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Nathanael Yulianto. Siapkan hati kita ya, kita mau mendengar dan melihat firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu Petoran, GKJ Petoran. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita mau belajar tentang Paskah. Hah? Paskah? Mungkin adik-adik ada yang bertanya, kok Paskah? Paskah kan sudah lewat beberapa bulan yang lalu, Om. Oh iya, Om Nathanael ya. Lupa nggak? Om Nathanael pagi ini akan bercerita tentang Paskah dan kemerdekaan. Lah, kemerdekaan kan juga sudah lewat bulan kemarin, bulan Agustus. Kalau adik-adik berpikir tentang Paskah atau kemerdekaan itu apa sih yang dipikirkan? Hayo, apa yang dipikirkan? Telur Paskah? Atau Yesus yang disalib dan bangkit? Atau kalau kemerdekaan upacara bendera 17 Agustus? Ya, tentunya pasti adik-adik akan mikir seperti itu. Tetapi pagi ini kita akan belajar tentang Paskah mula-mula. Seperti apa sih Paskah mula-mula itu? Yuk, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran. Kita mau mendengar firman Tuhan tentang Paskah mula-mula. Adik-adik nanti setelah sekolah minggu bisa baca di Alkitabnya. Alkitab kita baca nanti ya, karena waktunya terbatas. Di kitab Keluaran, Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan 14. Di situ nanti adik-adik bisa baca ayat firman Tuhannya. Nah, sekarang Om Nathanael mau cerita nih apa itu Paskah mula-mula. Nah, pada suatu hari Nabi Musa bersama dengan kakaknya. Siapa kakak Nabi Musa? Adalah Harun. Nabi Musa bersama dengan kakaknya Harun berjumpa dengan Firaun. Ada yang tahu siapa itu Firaun? Firaun itu adalah raja Mesir, penguasa Mesir. Musa dan Harun menemui raja Firaun untuk meminta supaya bangsa Israel yang saat ini ada di bangsa Mesir, ada di negara Mesir yang saat ini dijajah oleh bangsa Mesir, diminta untuk dibebaskan. Nabi Musa dan Harun meminta kepada Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi ternyata apa? Ternyata Firaun tidak mau membebaskan. Mungkin dia berpikir, enak saja dibebaskan. Siapa nanti yang kerja? Siapa nanti yang membangun istana? Siapa nanti yang membangun jalan-jalan? Wah, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Enak saja dilepaskan atau dibebaskan, kata Firaun. Oleh sebab itu Allah menghukum Firaun dan bangsa Mesir dengan berbagai tulah. Tulah itu seperti bencana-bencana, seperti penyakit-penyakit. Masih ingat cerita tulah-tulah? Ada 9 tulah yang telah Allah berikan kepada bangsa Mesir dan Firaun. Yang pertama, ada tulah air menjadi darah.
semua air di negeri Mesir berubah menjadi darah. Jadi masyarakat Mesir tidak bisa minum, semua berubah menjadi darah. Wah, kalau haus, masa minum darah? Tidak ada air di negeri Mesir. Itulah yang kedua, muncul apa? Katak. Katak banyak sekali di negeri Mesir. Tidak di jalan, tidak di rumah, tidak di kasur, tidak di sekolahan, semua ada katak. Itulah yang ketiga, ada nyamuk di mana-mana. Nyamuk di mana-mana. Dan itulah yang keempat, ada lalat. Nyamuk, lalat semua memenuhi seluruh negeri Mesir. Itulah yang kelima, yaitu penyakit sampar. Penyakit sampar pada ternak ya, bukan pada manusia. Jadi ternak-ternak pada mati semua. Hewan-hewan yang dipelihara orang-orang Mesir pada mati semua. Itulah yang selanjutnya, itulah keenam, ada barah. Barah itu ya seperti penyakit untuk orang. Mereka mati karena kena barah. Itulah yang ketujuh, muncul hujan es batu. Hujan es. Kalau hujan-hujanan air enak ya, seneng ya. Tapi kalau hujan es, wah, banyak yang nimpa rumah, genteng-genteng pada pecah, sakit semua. Itulah yang kedelapan, muncul belalang. Semua di seluruh negeri ada belalang, memenuhi semua daratan di seluruh negeri. Orang-orang jadi tidak bisa beraktivitas apa-apa karena belalangnya banyak sekali. Dan itulah yang kesembilan adalah gelap gulita. Tidak ada matahari, tidak ada sinar, tidak ada terang di bumi Mesir. Jadi kesembilan tulah yang telah Tuhan berikan itu begitu menyiksa bangsa Mesir. Karena bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Walaupun kesembilan tulah telah diberikan kepada bangsa Mesir, tetapi Raja Firaun tetap mengeraskan hati. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Kemudian Tuhan Allah menghukum sekali lagi bangsa Mesir dengan tulah ke-10. Yaitu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik? Tulah yang ke-10 yang diberikan oleh Tuhan Allah adalah semua anak sulung, baik manusia atau binatang, orang Mesir akan mati. Anak sulung tahu enggak adik-adik? Anak sulung itu anak pertama. Jadi kalau bapak ibu punya anak 3, berarti anak pertama itu anak sulung, anak kedua anak tengah, anak ketiga anak ragil, anak terakhir. Nah, Tuhan memberikan tulah ke-10 kepada bangsa Mesir. Anak pertama semua akan mati. Kemudian Tuhan Allah berfirman kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Israel yang ada di tanah Mesir. Kalian akan selamat, anak-anak kalian tidak akan mati asalkan kalian menuruti perintahku, kalian menuruti firmanku. Apa itu firman-Nya Tuhan? Apa itu perintahnya Tuhan? Allah berfirman agar seluruh orang-orang Israel, bangsa Israel, memotong anak domba atau anak kambing. Lalu darahnya kan dipotong gitu kan, keluar darahnya kan. Darahnya harus dioleskan pada pintu rumahnya. Dioleskan pada di depan pintu rumah-rumah orang Israel. Darah anak kambing domba yang disembelih itu harus dioleskan di depan pintu rumah masing-masing rumah Israel. Dan daging domba atau daging kambing yang telah disembelih itu harus dimasak dan dimakan sampai habis. Seperti anak-anak semua kalau diambilin makan oleh mama, ayah, bunda, atau ibu,
Habis enggak makannya? Harus habis dong ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan memerintahkan, Allah suka kalau adik-adik makan harus sampai habis, tidak boleh menyisakan makanan. Gitu ya. Nah, itu tadi perintah bangsa Israel, perintah Allah untuk bangsa Israel. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Musa memerintahkan ke orang-orang Israel yang ada di Mesir, ayo semua motong anak domba atau anak kambing. Nanti darahnya dioleskan di pintu rumah kita masing-masing supaya anak-anak kita tidak mati. Nah, waktu-waktu yang ditunggu telah tiba. Pada malam hari, wah semuanya deg-degan. Waduh, ini gimana nih? Anakku nanti mati atau enggak ya? Kamu sudah motong kambing belum? Kamu sudah motong domba belum? Darahnya sudah dioleskan belum? Udah dimakan habis belum dagingnya? Wah, para bangsa Israel saling tanya antar tetangga. Oh sudah. Oh ya, jangan lupa darahnya dioleskan. Wah, semua deg-degan. Nah, di malam hari ketika semuanya sudah tertidur, benar, Tuhan Allah datang ke tanah Mesir. Dia berjalan di sepanjang jalan di tanah Mesir. Dia berjalan di depan-depan rumah orang Israel maupun orang Mesir. Dia berjalan di seluruh kota. Tuhan menghampiri dan melihat jika di depan pintu ada darah yang dioleskan oleh karena darah anak domba, rumah itu dilewati oleh Tuhan. Tetapi jika rumah yang tidak ada olesan darah anak domba, maka anak sulung yang ada di rumah itu pasti mati. Wah, benar. Orang-orang Mesir yang tidak menerima perintah dari Tuhan Allah, yang tidak mau menuruti perintah Tuhan Allah, mereka yang tidak mengoleskan darah di depan pintu, anak sulungnya mati semua. Tidak hanya anak manusia, tetapi juga anak-anak dari hewan ternak yang sulung semuanya mati. Nah, itulah yang disebut dengan Paskah mula-mula. Jadi Paskah mula-mula pada waktu perjanjian lama, pada waktu Musa datang ke negeri Mesir, ke tempatnya Firaun, Paskah artinya dilewati. Jadi Tuhan Allah melewati setiap rumah yang ada goresan olesan darah anak domba yang dikorbankan. Tetapi rumah yang tidak ada olesan darah anak domba, pasti anaknya mati, anak sulungnya mati. Nah, itu adik-adik Paskah mula-mula. Jadi memang agak berbeda pengertiannya dengan Paskah dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian baru, seperti di awal tadi, Yesus yang mati untuk dosa-dosa kita, disalibkan untuk dosa-dosa kita, lalu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang disebut Paskah dalam perjanjian baru. Tahu bedanya ya sekarang adik-adik? Paskah mula-mula artinya dilewati, tetapi kalau Paskah dalam perjanjian baru artinya Yesus yang bangkit karena menebus dosa-dosa manusia. Nah, selanjutnya ini ceritanya masih berlanjut. Karena Firaun akhirnya takut. Wah, anakku mati. Banyak anak-anak orang Mesir mati karena tulah ke-10 ini. Ya sudah, dia akhirnya memanggil Musa dan Harun, dan akhirnya Firaun mau melepaskan dan membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan, menuju kepada tanah perjanjian. Jadi bangsa Israel sekarang merdeka. Nah, kita ada hubungannya kan sekarang. Kemarin kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia.
17 Agustus 1945, tetapi dalam cerita ini Paskah mula-mula berhubungan dengan kemerdekaan bangsa Mesir dari perbudakan, kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka dibimbing Musa keluar dari tanah Mesir ratusan ribu orang menuju ke tanah perjanjian yang telah diberikan oleh Tuhan Allah. Begitu adik-adik ceritanya. Semoga adik-adik dapat mengerti, mendapat pengetahuan baru tentang apa itu Paskah mula-mula dan apa hubungannya dengan kemerdekaan bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan oleh Mbak Dwi Sapti dan Kak Naya, kita mau menyiapkan hati, kita mau berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli. Ayo berdiri dulu sama ayah bunda, sama papa mama, sama ibu. Kita mau pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh adik Valensa. Mari teman-teman kita pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bunda, firmannya tadi bagus ya. Iya, yang menceritakan tentang ketaatan bangsa Israel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sekolah minggu juga harus taat. Taat sama siapa saja? Sama Tuhan, sama Tuhan. Nah, ketaatan sama Tuhan itu bisa diwujudkan juga mentaati apa saja orang tua, mentaati siapa saja yang mentaati orang tua. Kalau di sekolah yang ditaati siapa? Guru. Nah, kalau di rumah yang ditaati orang tua. Contohnya apa saja taatnya sama orang tua, Kak? Tidak nakal. Nah, terus Menghormati. ya, kalau ketemu sama bapak ibu hormat gitu. Enggak. Lah terus? Salam. Oh, beri salam. Nah, menghormati. Kalau disuruh sama bapak atau ibu, mama apa-apa hanya di rumah ya harus mau ya. Kakak mau enggak kalau disuruh bunda? Mau? Nah, itu wujud ketaatan. Teman-teman, anak-anak sekolah minggu juga seperti itu ya di rumah. Nah, taat sama firman Tuhan, taat sama orang tua. Kalau di sekolah ya taatnya sama bapak ibu guru. Kak, sekolah minggu kita berakhir. Kita mau menutup acara sekolah minggu kita berdoa ya. Yuk, kita berdoa. Bunda yang berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menolong dan memimpin acara sekolah minggu kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan ajari kami Tuhan untuk mentaati setiap perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, anak-anakku, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita mau memuji nama Tuhan. Sekarang kita sudah bebas, karena kita bebas dari segala dosa-dosa karena yang sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Saya sudah bebas.
saya bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya. Nah adik-adik, kita ketemu lagi sekolah minggu yang akan datang ya, minggu depan di sekolah minggu GKJ Petoran. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.